Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang alat permainan edukatif. Untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah, media, dan sumber belajar. Di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Rosita Wondal, MPD, dan Ibu Nurul Jariah, SPSI, MPSI. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kartiniudin Hamisi, dan beberapa teman kelompok saya yaitu Nurmala Agatha Nurdin, Ningsu Andika, Naomi Tiabo, Tiara Naipon. Kami dari kelompok 2 mahasiswa semester 3 kelas A program studi PG PAUD di Universitas Hairun Ternate, Maluku Utara. Jadi nama AP kami adalah Meronce Rumah Siput. Kenapa dinamakan Meronce Siput? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Dalam bahasa Indonesia, meronce adalah kegiatan merangkai bentuk atau benda dengan menggunakan seutas benang atau tali dan mengikuti pola atau alur yang sudah dibuat. Media pembelajaran APE ini diberikan kepada anak usia dini dan sangat dianjurkan di usia 2-3 tahun. Dengan APE ini, tentunya anak akan mendapatkan manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan di antaranya. Yang pertama, dapat menstimulus motorik halus anak. Yang kedua, koordinasi kedua tangan dan mata. Yang ketiga, anak belajar pemecahan masalah. APE ini juga dapat dimainkan oleh anak usia 4-5 tahun. Aspek perkembangan apa saja ya yang dapat distimulasi? A. Aspek kognitif. Perkembangan kognitif distimulasi pada saat anak mencari jalan dan mengikuti alur APE meronce siput menghitung setiap jumlah bola-bola pom-pom. Ini disebut pemecahan masalah. B. Aspek motorik. Perkembangan motorik halus distimulasi ketika anak mulai memainkan APE dan anak mampu fokus dalam permainan, mampu mengontrol kerjasama antara tangan dan matanya. C. Aspek sosial emosional dapat distimulasi ketika anak berinteraksi dengan anak lainnya dan mampu mengontrol emosinya. D. Aspek bahasa. Aspek ini distimulasi ketika anak berinteraksi dengan guru atau dengan anak lainnya pada saat bermain. Bagian E. Aspek seni mengenalkan konsep estetika. Mereka belajar tentang warna, bentuk, dan keseimbangan. F. Aspek nilai agama dan moral dapat distimulasi dan terjadi saat anak berinteraksi dengan guru dan anak lainnya ketika bermain APE, saling menghormati, menghargai, kerjasama, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Berikutnya, alat dan bahan berbasis digital yang kami gunakan. Yang pertama handphone, yang kedua laptop, yang ketiga Canva, yang keempat Google. Alat dan bahan output yang kami gunakan. Alat, gunting, spidol, wadah atau mangkok kecil, dan bahan yang kami gunakan ada kardus, lakban, lem fox atau lem kertas, kertas karton, dan bola-bola pom-pom sama tali rami. Nah, masuk ke cara pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil gunting untuk membentuk atau menggunting kardus berbentuk segi empat atau kotak. Yang ketiga, kemudian gosok klem ke bagian sisi depan lalu ditempelkan kertas karton berwarna putih ke kardus yang sudah dioleskan lem. Yang keempat, setelah itu tempelkan kertas dengan rapi di setiap sisi kanan dan kiri. Yang kelima, selanjutnya menunggu lemnya kering beberapa menit. Yang keenam, dilanjutkan dengan menggambar bentuk pola siputnya. Berikutnya, setelah sudah digambar polanya,
kemudian diberi warna agar terlihat menarik. Dilanjutkan dengan memotong sedotan menjadi bagian-bagian kecil. Berikutnya lagi, tempelkan pada kardus dan siapkan tali pendeknya. Teknik atau cara memainkannya. Yang pertama, tentukan siapa yang akan memainkannya dulu. Yang kedua, buat kesepakatan dengan anak atau peraturan mainnya. Yang ketiga, ajari anak cara mainnya terlebih dahulu dengan memberikan contoh. Yang keempat, ajak anak menggelindingkan bola pom-pom dengan menggunakan jarinya. Itulah video pembelajaran dari APE kami, meronce siput atau bola siput.